Bab 91. Melihat dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, Qin Hao mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, lalu menghela napas. Zhenping, waktu aku masih di militer, kakak iparmu sering pemarah. Kadang-kadang kalau anak-anak tidak patuh, dia akan melepas sepatunya dan memukul mereka. Jangan menertawakanku, tapi beberapa kali waktu aku pulang cuti, dia bahkan memukulku kalau marah. Awalnya, aku akan berdebat dengannya, tapi kemudian aku berpikir, apa salahnya? Ternyata tidak. Setelah dia menikah, suaminya tidak ada di rumah. Dia harus mengurus anak-anak, mencari nafkah, mengurus kedua orang tua, mengatur hubungan sosial, dan melakukan banyak pekerjaan fisik. Semua orang tahu menjadi istri tentara itu tidak mudah, tapi siapa yang bisa benar-benar mengerti? Selama bertahun-tahun sejak aku diberhentikan dan kembali ke rumah, kakak iparmu tidak pernah berdebat denganku. Dia sangat baik padaku. Semangatnya sendiri telah jauh membaik, dan dia bahkan menjadi lebih cantik. Kamu, istrimu sekarang begitu baik, kamu seharusnya menyayanginya. Ekspresi Lu Zhenping sedikit berubah setelah mendengar penjelasan Qin Hao. Ia ingin menghargai kesempatan ini, tetapi melihat reaksi Shen Meng yang gugup saat ia mendekat, dengan sedikit rasa malu yang sesekali terpancar di wajahnya, membuatnya merasa bahwa istrinya seperti wanita muda yang belum menikah. Melihat Qin Hao dengan rendah hati meminta nasihat, dia bertanya, bagaimana saya harus menghargai ini? Qin Hao terkekeh dan menggoda, kenapa kamu hanya mendapatkan pengalaman, usia, dan kecerdikan, tapi kamu masih tidak tahu apa-apa tentang hubungan? Saudara Qin, cepat beritahu aku, istriku masih lapar. Maukah kau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi. Dasar anak nakal, apalagi yang mau kau katakan tentang menyayangi istrimu? Perlakukan saja dia dengan baik, perlakukan dia dengan sangat baik, belikan dia baju dan sepatu, belikan dia barang-barang yang disukainya. Kalau semuanya gagal, cium dia, peluk dia, dan buat dia punya bayi lagi untukmu. Kau yang memutuskan. Kalau kau mau bersikap baik padanya, dia akan bahagia. Qin Hao merasa wajahnya memerah karena malu saat berbicara. Ia berbalik dengan canggung dan mengamati Lu Zhenping dari atas ke bawah. Harus diakui, pria itu memang tampan dan bertubuh ideal. Dulu di militer, para perawat di rumah sakit militer akan tersipu malu ketika melihatnya. Ketika ia terluka, para perawat akan begitu gembira sampai tangan mereka gemetar saat mengoleskan obat. Cek, Tuhan memang bias. Apa yang kau lihat? Kenapa kau menatapku seperti itu? Enyahlah. Aku melakukan ini hanya karena kamu punya fisik yang bagus dan sudah bertahun-tahun berlatih di militer. Pakailah pakaian yang lebih sedikit saat kamu di tempat tidur di rumah. Kamu sudah menikah sekarang, bagaimana citramu jika kamu selalu tertutup seperti itu? Lu Zhenping jelas-jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakannya. Penampilan militer harus selalu dijaga, dan seseorang tidak boleh ceroboh di rumah. Qin Hao bahkan tidak perlu mendengarkannya bicara. Ia bisa tahu apa yang dipikirkannya hanya dengan melihat ekspresinya. Sebagai kakak laki-laki, ia benar-benar kecewa padanya. Pria ini hebat dalam segala hal, jadi mengapa ia begitu lambat bereaksi dalam hal ini? Kamu selalu pintar, jadi aku tidak perlu menjelaskannya. Cari tahu saja sendiri. Istrimu masih lapar, jadi cepatlah beri dia bubur. Aku pulang sekarang. Kakak iparmu tidak akan bisa tidur nyenyak kalau tidak sabar menunggu aku pulang. Aku pergi dulu. Tak tahu malu, seakan-akan tak ada orang yang tidak punya istri. Lu Zhenping membawa barang-barangnya masuk ke dalam rumah, membuat Qin Hao di belakangnya menggertakkan gigi karena marah. Bajingan ini, suatu hari nanti akan ada yang memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Cairan garam Shen Meng hampir habis di bangsal. Ia masih terbungkus selimut ketika tiba-tiba merasakan nyeri di tangannya. Ia segera mengangkat selimut dan mendongak, melihat Lu Zhenping sedang meremas tangannya. Wajahnya memerah, dan adegan-adegan yang sebelumnya muncul di benaknya muncul kembali satu persatu. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia menatap Lu Zhenping secara langsung. Mengapa Anda tidak memanggil perawat? Tidak apa-apa. Dulu aku sering membantu rekan-rekanku mencabut jarum suntik saat aku masih di tentara. Botol ini akan segera habis. Makanlah dulu. Aku akan minta seseorang untuk membawanya. Shen Meng benar-benar lapar. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sehingga lupa pergi ke ruang makan. Tepat saat ia hendak duduk, Lu Zhenping mencondongkan tubuh ke arahnya, meraih ketiaknya dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke kepala tempat tidur. Shen Meng. Kekuatan itu benar-benar menakutkan, dan... Kamu kepanasan. Kenapa bajumu banyak banget kancingnya? Ketika Lu Zhenping mendekat, kerahnya terbuka lebar sehingga ia dapat dengan mudah melihat sekilas perutnya yang berotot, yang tampak sangat kencang dan langsung menarik perhatiannya. Shen Meng tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Oh, tidak panas. Aku baru saja merokok di luar, dan aku khawatir bau asap rokok akan menempel di bajuku, jadi aku mengibaskannya. Meskipun berkata begitu, ia sama sekali tidak mengancingkan bajunya. Sebaliknya, ia dengan tenang menuangkan bubur yang dibawa Qin Hao dan membungkuk untuk menyuapi Shen Meng sesendok. Perutnya yang membuncit begitu memikat hingga ia tanpa sadar menyeruput beberapa suap bubur. Saat tersadar, ia bertemu dengan sepasang mata yang tersenyum. Shen Meng tersedak bubur, batuknya sangat keras hingga hampir mati. Lihat dirimu, apa salahnya minum pelan-pelan? Banyak sekali, aku akan menyuapimu sesendok demi sesendok, semuanya untukmu.
Shen Meng terbatuk lebih keras lagi. Kata-kata pria itu sepertinya tersirat, tetapi ekspresinya serius. Bagaimanapun ia mendengarkan, ia merasa ada sesuatu yang lain. Lu Zhenping mengerutkan bibirnya, menatap wajah Shen Meng yang memerah dan matanya yang malu-malu dan tak tersamar, dan merasa segar kembali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Qin Hao? Terus terang saja, bukankah dia hanya memintanya untuk merayu istrinya? Ia tidak ingin ayahnya terlalu banyak berpikir tentang hubungan mereka, agar ia tidak menggodanya lagi saat mereka bertemu lagi. Kamu baik-baik saja sekarang. Makanlah lebih banyak. Kamu sekarang pasien, jadi makan lebih banyak itu baik untuk kesehatanmu. Kalau besok semuanya baik-baik saja, kami akan mengizinkanmu pulang. Yah, aku hampir selesai makan. Kenapa kamu tidak makan sisanya? Kamu juga tidak makan banyak malam ini. Aku akan mandi dulu dan akan segera kembali. Sudah malam, kamu harus istirahat. Lu Zhenping segera meletakkan kotak makan siang di tangannya, mengambil sepatu Shen Meng dan memindahkannya ke samping tempat tidur, lalu membuka lipatan mantel di kaki tempat tidur dan menyampirkannya di bahunya. Di koridor anginnya kencang. Biar aku bantu kamu menyeberang. Kamu mau ke toilet sebentar. Kamu sudah diinfus 3 kali. Mungkin kamu harus pergi. Shen Meng, aku cuma minta kamu tinggal karena aku mau ke toilet. Kok kamu bisa seenaknya begitu? Lu Zhenping mendesak, dan Shen Meng tidak dapat terus menolaknya, takut kalau dia akan mengungkap jati dirinya dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah sejenis monster. Akhirnya terbaring di ranjang rumah sakit, Lu Zhenping mengancingkan kerahnya erat-erat dan mengenakan mantel. Shen Meng menghela napas lega. Pria tampan memang enak dipandang, tetapi pria tampan yang sesuai standar estetikanya bahkan lebih enak dipandang. Ia begitu terpesona oleh mereka hingga jantungnya berdebar kencang, dan beberapa kali ia menoleh, takut meneteskan air liur. Bab 92. Keesokan paginya, ketika Dr. Shen Meng sedang memeriksanya, ia kebetulan bertemu dengan Cheng Yufen yang sedang melakukan ronda. Cheng dengan santai bercerita bahwa mereka semua pernah melihat Shen Meng ketika keluarga Cheng membuat masalah di rumah sakit terakhir kali, dan mereka samar-samar ingat seperti apa rupanya. Lagi pula, keluarga dokter Cheng memang merepotkan dan tidak bisa dianggap remeh. Semua orang bersimpati kepada Dr. Cheng, tetapi mereka juga sangat takut padanya. Ketika Cheng Yufen mendengar Shen Meng dirawat di rumah sakit, ia sempat terkejut. Karena mereka semua kenalan, rasanya kurang pantas jika tidak datang menjenguknya, jadi ia pun ikut menjenguknya. Ketika memasuki bangsal, ia melihat Shen Meng tampak kurang sehat. Kamerat Shen, ada apa denganmu? Shen Meng melihatnya dan buru-buru mencoba bangun, tetapi Lu Zhenping menekan bahunya dan berkata, kami perlu memeriksamu, jangan bergerak. Setelah selesai berbicara, ia menatap Cheng Yufen dan melanjutkan, ada sesuatu yang terjadi di rumah, kepalanya terluka. Dokter yang merawat memeriksa kelopak matanya, menekan lukanya, mengajukan beberapa pertanyaan, lalu mengangguk dan menulis resep untuk perawat yang mendampingi. Anda akan mendapatkan 2 infus lagi pagi ini, dan Anda bisa pulang sore ini. Ada juga beberapa obat yang perlu Anda minum. Saya sudah menuliskan resepnya untuk Anda. Minumlah sesuai dosis yang tertera selama 5 hari. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di kepala, datanglah kembali untuk pemeriksaan. Baiklah, terima kasih, dokter. Setelah dokter pergi, perawat datang membawa cairan infus dan suntikan. Setelah memasang infus untuk Shen Meng, ia berpesan kepada Lu Zhenping untuk ingat memanggil bantuan saat ia sedang mencabut jarum, dan jangan melakukannya sendiri, kalau tidak kepala perawat akan memarahi mereka. Lu Zhenping mengangguk cepat. Meskipun dia tahu beberapa pertolongan pertama, dia tidak ingin merepotkan para perawat. Ketika Cheng Yufen melihat betapa dekatnya pria ini dengan Shen Meng, ia menghela napas lega. Ia sudah tahu dari dokter yang merawat Shen Meng bahwa ia telah dipukuli dengan sapu oleh ayah mertuanya karena mendapat bantuan dari pabrik batu bata. Untungnya, suaminya dapat kembali tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Jika ia kembali nanti, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Shen Meng pernah membantunya sebelumnya, dan kali ini lebih karena keluarganya. Dia juga ingin membantu Shen Meng. Orang yang baik, suaminya juga harus baik. Ini pasti Kamerat Lu, istri Kamerat Shen, kan? Hehehe, senang melihatmu kembali. Kamerat Shen benar-benar orang baik yang langka, baik kepada anak-anak dan baik kepada saudara iparnya. Kamerat Lu, kau harus memperlakukannya dengan baik. Lu Zhenping terkejut sesaat. Ia tidak menyangka Shen Meng akan mengenal orang-orang di rumah sakit dan mereka akan begitu menyukainya. Terima kasih, dia orang yang sangat baik. Ngomong-ngomong, Kamerat Shen, ku dengar kau sedang membangun rumah. Apa kau punya cukup batu bata dan genteng? Kalau kau butuh lagi, aku akan beritahu istriku. Mengingat perilaku Cheng Yufen di masa lalu, ia tak akan pernah berkata seperti itu. Namun, akhir-akhir ini ia begitu bahagia. Putri dan putranya sering pulang, dan menantu perempuannya membawa cucunya untuk mengunjunginya. Suaminya, Kong Wenxiang, kini berbicara kepadanya dengan sangat ramah. Semua ini terjadi ketika keluarga mereka menjalani kehidupan yang baik. Ia tenggelam dalam kebahagiaan ini, dan suaminya terus memujinya sebagai orang yang sangat berprinsip. Terkadang, kita tidak perlu melanggar prinsip kita. Kita hanya perlu menemukan cara lain untuk melakukannya. Misalnya,
Terakhir kali suaminya memberi catatan kepada pabrik batu bata dan genteng Senmeng, ia merasa itu tidak pantas, tetapi Kong Wenxiang mengatakan bahwa beberapa batch diperoleh melalui koneksi, dan orang-orang itu tidak terburu-buru untuk mendapatkannya, meskipun butuh beberapa bulan atau setengah tahun. Ia sudah lama tidak menjalani kehidupan yang bahagia seperti itu, dan ia benar-benar tidak ingin berdebat dengannya. Kemarin ia menanyakan hal itu, dan Kong Wenxiang menjawab tidak ada masalah. Seorang pemimpin bahkan menelepon dan mengatakan bahwa sejumlah batu bata dan genteng yang ia butuhkan tidak perlu digunakan untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa lega. Shen Meng tahu dalam hatinya bahwa Kong Wenxiang adalah suami Cheng Yufen, tetapi ia tidak bisa berpura-pura tahu. Ia menatap Cheng Yufen dengan tatapan penuh tanya. Dr. Cheng, bagaimana Anda tahu tentang keluarga saya yang sedang membangun rumah? Apakah saya kenal suami Anda? Mengingat betapa hati-hatinya Kong Wenxiang terakhir kali, ia tak kuasa menahan tawa. Sepertinya ia memang tidak salah menilai Shen Meng. Hei, suamiku Kong Wenxiang, manajer pabrik batu bata dan genteng. Terakhir kali kakak iparku datang mencari masalah, kau membantuku dan bahkan memarahiku sampai aku terbangun. Keluargaku sekarang sangat harmonis. Ketika kau pergi ke pabrik batu bata dan genteng untuk bertanya tentang batu bata dan genteng, dia mengenalimu dan membantumu mendapatkan surat. Kupikir kau tahu, tapi aku tidak menyangka kau bahkan tidak tahu dia suamiku. Oh, sudah kuduga. Waktu aku mau tanya, pemuda di pintu bilang stok kosong. Tapi tak lama kemudian, dia datang ke rumahku dan bahkan memberiku sepucuk surat. Aku sudah mengirimkannya ke keluargaku. Mereka akan mengambil batu batanya beberapa hari lagi. Terima kasih banyak, dokter. Cheng, aku bahkan tidak tahu kalau aku berada di posisi sehebat ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Cheng Yufen menggelengkan kepalanya, mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Shen Meng, melirik Lu Zhenping, lalu pergi. Ia menjelaskan dengan gamblang bahwa jika kamerat Lu ini pintar, ia seharusnya tahu bahwa surat dari pabrik batu bata itu diberikan kepada Shen Meng oleh keluarganya sendiri, bukan karena pengaruh keluarga Lu. Dokter Cheng ini jelas ada di sini untuk mendukungmu. Kapan kamu kenal dokter di rumah sakit daerah? Seorang anak kecil, seorang ibu yang tak berperasaan, seorang suami yang bertugas di militer, dan keluarga yang berantakan. Seandainya aku tidak mengenal lebih banyak orang, aku tak tahu betapa sengsaranya hidupku nanti. Lupakan saja, toh tak ada gunanya membicarakannya. Belikan aku sarapan, aku kelaparan. Lu Zhenping. Itu semua hanya omong kosong tanpa tindakan. Mereka benar-benar mendesak saya ketika menulis surat untuk mendesak saya agar memberikan uang saku setiap bulan. Shen Meng menatap sosok Lu Zhenping yang semakin menjauh dengan berat hati. Sekarang setelah ada orang dewasa lain yang cerdik di keluarganya, ia harus berhati-hati saat mengeluarkan barang-barang dari tempatnya. Bagaimana ia bisa hidup seperti ini? Memikirkannya saja sudah membuatnya gelisah. Setelah keluar dari rumah sakit pada sore hari, Lu Zhenping mengajaknya ke restoran milik pemerintah. Saat itu cuaca agak mendung, jadi ia memesan semangkuk mie sapi untuk Shen Meng. Setelah makan, mereka pergi ke koperasi persediaan dan pemasaran serta toko buku bersama dan membeli banyak barang. Shen Meng merasa bahwa dia sedang mencoba menebus kesalahannya. Ketika Paman Guai membawa orang-orang ke kota kabupaten pada sore hari, beliau kebetulan menjemput kedua orang itu dan mengantar mereka pulang. Melihat kedua orang itu duduk diam di atas gerobak sapi, beliau ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali. Lu Zhenping menatapnya tajam saat dia menoleh kelima kalinya. Paman, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Mereka hampir sampai di pintu masuk desa. Ngomong-ngomong, mereka pasti tahu kalau Mingyang dan anak-anaknya mungkin akan dipukuli. Hei Zhenping, Xiao Meng, dengarkan aku, ini bukan masalah besar. Itu hanya anak-anak yang sedang bermain. Ini bukan salah mereka. Bicaralah baik-baik dengan mereka saat kalian kembali. Jangan bertindak terlalu jauh. Kata-kata ini membuat kelopak mata Lu Zhenping dan Shen Meng berkedut. Mereka bertukar pandang, lalu menatap Paman Guai. Yang terakhir menelan ludah dan berkata, nah, dua bocah nakal itu, Mingyang dan Mingliang, kabur tadi malam saat Bibi Juyingmu tidak melihat. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi mereka memanjat tembok ke halaman tua, memotong rambut istri Jiaxuan, dan membuat lubang di panci dapur. Celana dalam merah ayahmu tergantung di dahan pohon dekat pintu, begitu terang dan menarik perhatian. Seluruh desa gempar pagi ini. Shen Meng, Lu Zhenping. Bab 93. Shen Meng merasakan denyutan di pelipisnya. Ia memegang dahinya dengan tangan gemetar, merasa pusing, pandangannya kabur, dan dadanya sesak. Ia menoleh ke arah Lu Zhenping, yang wajahnya juga muram, lalu menghela napas lega. Untungnya, ada seseorang yang bisa berbagi beban, jadi dia tidak harus menjadi satu-satunya yang merasa marah. Dia memang sudah mengucapkan kata-kata kasar itu kepada Mingliang tadi malam, tetapi anak itu tidak menganggapnya serius. Dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan mereka dari jalan yang salah, dan kedua anak ini tampaknya berada di jalan yang benar, tetapi dia tidak pernah menyangka mereka akan memberinya kejutan sebesar itu. Lu Zhenping juga merasa sangat gelisah. Dia tidak pernah berani melakukan hal tercela seperti itu ketika dia masih kecil. Dua bajingan ini benar-benar berani. Melihat wajah pucat pasangan itu, Paman Guai segera mencoba membujuk mereka. Aduh, untungnya kakek mereka tidak mempermasalahkannya.
Dia hanya memarahi mereka dan menyuruh mereka pulang. Tapi Jiaxuan memang agak merepotkan. Rambut istrinya berantakan seperti habis digigit anjing. Pantas saja Jiaxuan marah. Lagi pula, waktu aku kesini hari ini, ku dengar istri Jiaxuan sedang hamil dan sedang membuat keributan di rumah. Katakan padaku, ada apa ini? Shen Meng merasakan sedikit kecemasan saat mendengar apa yang dikatakan Paman Guai. Paman Guai, apa maksudmu dengan Jiaxuan kesulitan menghubungimu? Bagaimana dengan Mingyang dan Mingliang? Apakah mereka dipukuli? Dan bagaimana kau tahu mereka pelakunya? Lu Zhenping terbatuk 2 kali dan berkata, kau mungkin tidak tahu betapa kerasnya suara panci besi yang pecah. Kedua anak ini mungkin langsung tertangkap basah. Nah, beginilah kejadiannya. Jiaxuan memang bergerak, tapi pukulannya tidak keras. Changzu melindunginya dan mencegah Jiaxuan memukulnya keras. Shen Meng berbalik dan memelototi Lu Zhenping, seolah-olah dialah yang telah memukuli anak itu. Pantas saja Shen Meng merasa kesal. Sejak pria ini pulang kemarin, masalah di rumah tak kunjung usai. Sungguh sial baginya. Mereka sudah dipukuli, jadi kamu tidak boleh memukul mereka lagi saat pulang. Lagi pula, kedua anak ini hanya mengkhawatirkanmu, ibu mereka. Kemarin, kamu memukuli mereka seperti itu oleh kakek mereka, dan istri Jiaxuan mencabut sejumput rambut dari kepala Mingfang. Wajar jika mereka marah. Shen Meng tahu betul bahwa kedua anak ini sungguh-sungguh peduli padanya dan Mingfang, tetapi justru itulah mengapa ia merasa begitu tertekan. Orang dewasa punya cara masing-masing dalam menangani berbagai hal, dan ia tidak akan pernah membiarkan anak-anak mengambil alih. Ia sama sekali tidak akan membiarkan kedua anak ini mengulangi kesalahan masa lalunya. Kami mengerti, Paman Guai, jadi jangan khawatir. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara, Paman Guai menoleh dan fokus mengemudikan kereta. Ia berbicara lebih dulu karena takut Lu Jiaxuan akan mencari mereka nanti, dan kedua anak itu akan patah hati setelah dipukuli orang tua mereka. Mingyang, Mingliang, dan Mingfang sudah saling bergantung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kedua kakak laki-laki itu hanya diam saja melihat adik perempuan mereka diganggu? Saat kedua orang di gerobak sapi itu semakin dekat ke rumah mereka, api di hati mereka semakin berkobar. Kurasa kita tidak perlu terburu-buru. Anak-anak ya anak-anak, wajar saja kalau mereka sedikit memberontak. Lagi pula, ibu dan saudara perempuan mereka memang telah disakiti, kan? Yah, aku baru saja kembali dari militer. Aku belum bertemu dengannya selama 2 atau 3 tahun. Aku masih tidak bisa terlalu ketat, kalau tidak anak itu tidak akan dekat denganku. Metode yang kugunakan di militer tidak bisa diterapkan pada anak itu. Dulu aku ingin menjadi ayah yang penyayang. Setelah keduanya selesai berbicara, suasana tiba-tiba hening. Di sudut yang tak seorang pun memperhatikan, tangan mereka saling menggenggam erat. Setelah tiba di rumah, Paman Guai segera membawa sapi itu pergi. Meskipun ia mengkhawatirkan kedua anaknya, Mingyang dan Mingliang, ia berpikir Lu Zhenping sudah pulang dan pasti akan menegur mereka. Ia juga harus mengurus banyak hal di rumah, jadi ia memutuskan untuk segera pulang. Lu Zhenping mengangkat tangannya untuk membantu Shen Meng, tetapi sebelum ia sempat mengulurkan tangan, ia melihat Shen Meng, yang tadinya agak pusing pagi itu, kini bergegas masuk ke ruang utama dengan kecepatan tinggi. Hal ini entah kenapa mengingatkannya pada saat bocah masih yang dipukuli oleh istrinya, dan adik iparnya juga sedang terburu-buru. Dia berjalan ke pintu masuk ruang utama, melihat sapu di tanah, melirik ke dalam ruangan, lalu menendangnya jauh-jauh. Keduanya duduk di bangku kayu untuk sementara waktu tanpa berbicara. Lu Zhenping memperhatikan Shen Meng duduk di bangku kayu, terengah-engah, dan menelan ludah dengan gugup. Sesungguhnya seorang wanita yang sedang marah sama menakutkannya dengan seekor harimau. Sekolah belum selesai. Kenapa kamu tidak masuk dan berbaring dulu? Apa kamu tidak mendengarkan nasihat dokter? Kamu perlu istirahat lebih banyak sekarang. Serahkan saja pendidikan anak ini padaku. Kamu sudah mengurusnya selama bertahun-tahun. Biar aku yang mengurusnya kali ini. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Seharusnya aku tidak berkelahi dengan mereka berkali-kali sebelumnya. Mereka benar-benar keterlaluan hari ini. Seburuk apapun ayahmu dan Zhou Jiao, mereka sudah dewasa. Ini masalah orang dewasa. Seharusnya mereka tidak boleh mengganggu mereka. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran kali ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Kukatakan padamu, kita harus memberi mereka masa kecil yang utuh. Aku akan mencarikanmu senjata yang cocok. Tunggu aku. Lu Zhenping. Tidak perlu terlalu keras. Edukasi memang penting, tapi sebaiknya hindari kekerasan fisik sebisa mungkin. Shen Meng sangat marah. Lebih baik menghajarnya sekarang daripada menderita kematian yang mengerikan nanti. Zhou Jiao adalah pemeran utama wanita, dan mungkin ia masih memiliki aura pemeran utama wanita di dunia ini. Ia, orang dari dunia lain, tidak takut dengan hal ini, tetapi anak-anak mungkin tidak akan mampu menahannya. Setelah dia memasuki ruangan, dia berpura-pura mengobrak-abrik laci dan lemari, tetapi sebenarnya menemukan sebuah kotak bintang 5 berwarna merah di ruang penyimpanannya, yang di dalamnya terdapat ikat pinggang dengan gesper. Dia keluar rumah, meletakkan kotak itu di atas meja, dan berkata dengan tegas, kamu seharusnya berhenti menjadi ayah yang penyayang. Ini dibeli untukmu di koperasi pasokan dan pemasaran. Ini akan berguna sekarang. Pergi dan tunjukkan kepada mereka kewibawaanmu sebagai seorang ayah. Alis Lu Zhenping berkedut saat ia menatap kotak di atas meja.
Perasaan aneh membuncah dalam dirinya. Ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah sabuk kulit hitam dengan bintang berujung 5 tercetak di gesper peraknya. Sabuk itu sungguh indah. Kamu beli ini khusus buatku. Kapan kamu beli? Kenapa tiba-tiba beli ini buatku? Mahal nggak? Ini bukan saatnya membicarakan ini. Apa kau ingat apa yang kukatakan? Lu Zhenping tidak mendengarnya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada ikat pinggang di tangannya. Ikat pinggang sebagai hadiah. Ini tidak murah. Harganya 5 atau 6 yuan. Rasanya juga enak, dan terlihat seperti kulit asli. Benar-benar bagus. Shen Meng, kamu adalah kawan yang baik dan istri yang baik. Lu Zhenping tersenyum. Kemarahan yang baru saja ia rasakan terhadap kedua putranya telah lenyap sepenuhnya. Meskipun putra-putranya agak pemberontak, istri-istrinya selalu penuh perhatian. Pikiran-pikiran liarnya sebelumnya hanyalah spekulasi yang tak berdasar. Bab 94. Menjelang malam, Mingyang dan Liang Ming sudah mendengar kabar dari penduduk desa yang melihat orang tua mereka bahwa mereka baru pulang dari rumah sakit, dijemput kakek mereka. Mereka menduga penduduk desa pasti sudah mendengar tentang perbuatan mereka, dan keduanya ragu untuk pulang. Saat Ming Fang berjalan di depan, ia menyadari bahwa ia sendirian. Ia berbalik dan melihat kedua kakak laki-lakinya berdiri tak jauh di belakangnya dengan kepala tertunduk. Melihat mereka seperti itu, ia merasakan luapan rasa kesal. Apa yang kau lakukan? Kau takut sekarang? Beraninya kau pergi ke rumah kakek dan memecahkan pot-pot tadi malam. Nenek Juying bilang satu pot harganya 3 atau 4 yuan. Kau memecahkannya, jadi orang tuamu yang harus membayarnya. Kau memecahkannya, dan kau bahkan tertangkap. Kalau kakek tidak melindungimu, paman keempatmu pasti sudah memukulmu sampai mati. Lu Mingliang langsung kesal mendengar kata-katanya. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan galak, dia berani membunuhku. Dia mendapatkan pekerjaannya karena ayah. Kalau ibu dan ayah tahu, dia akan mendapat masalah besar. Meskipun Lu Mingyang tidak mengatakan apa-apa, ia menyampaikan makna yang sama. Lalu kenapa kau berdiri di sana? Pulanglah bersamaku. Keduanya tiba-tiba berhenti, merasa sangat bersalah. Mereka mendengar kabar bahwa ibu mereka telah kembali dan sangat khawatir. Mereka ingin melihat keadaannya dan apakah ia sudah merasa lebih baik. Namun, mereka juga merasa gelisah. Meskipun paman keempat mereka mendengarkan kakek mereka dan tidak mempermasalahkannya, cara paman dan bibi keempat mereka memandang mereka saat itu sungguh menakutkan. Ming Fang, kenapa kamu tidak kembali dan memeriksa keadaan dulu? Kalau ibu dan ayah tidak marah, kita bisa pulang. Ibu sakit parah kemarin. Kalau dia marah karena kita, dia akan merasa lebih buruk. Sekarang kamu tahu rasa takut. Apa kamu lupa apa yang kukatakan tentang adik keduamu kemarin? Aku bahkan tidak perlu memeriksanya dulu. Aku tahu ibu pasti marah, kata Ming Fang dengan sedikit rasa bersalah. Lagi pula, kedua kakak laki-lakinya hanya pergi untuk memeras rambut bibi keempat mereka karena mereka melihatnya diganggu. Saat ini, sudah waktunya bagi kedua saudara itu untuk bersatu. Kakak kedua, ayo kita pulang bersama. Ibu baru saja bilang begitu. Dia lembut hati. Dia tidak akan meninggalkan kita atau marah pada kita. Waktu ibu pergi ke rumah sakit, dia bilang ke nenek Juying untuk membawakan kita kue-kue berlapis madu kalau kita ke sekolah, kalau kita lapar. Kata-kata Ming Fang meredakan ketegangan di hati Mingyang dan Heming. Memang, ibu mereka sangat berhati lembut akhir-akhir ini. Apakah kita akan kembali? Setelah mengatakan itu, keduanya tampak percaya diri dan segera berjalan ke sisi Ming Fang. Ketika mereka bertiga sampai di pintu, mereka ragu sejenak, mengintip melalui celah pintu cukup lama, tetapi tidak melihat apapun atau mencium aroma makanan. Jantung Ming Fang berdegup kencang. Mengabaikan kedua kakak laki-lakinya di sampingnya, ia mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Bu, ibu sudah pulang. Ada apa? Mingyang dan Mingliang mengikuti dan berlari masuk. Tepat ketika ketiga anak itu berlari dengan cemas dan khawatir ke ruang utama, ruangan itu tiba-tiba terang benderang. Kemudian mereka melihat ayah mereka, yang baru kembali sehari, berdiri di tengah ruang utama, menatap mereka dengan tatapan tajam. Yang paling penting, dia membawa ikat pinggang kulit, dan wanita di sebelahnya, memeluk Mingkai dan santai minum teh, tidak lain adalah ibu mereka yang sangat khawatir. Lu Mingyang, Lu Mingliang, Lu Mingfang. Ketiga anak itu melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, dan bahkan diam-diam mengintip ke gerbang halaman yang sedikit terbuka. Jangan cari-cari. Kami sudah lama menunggumu, kami tidak bisa membiarkanmu lolos. Kau harus menerima pukulan ini hari ini, bahkan jika kau lari sampai ke ujung bumi. Hehehe, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu kedua putra kita begitu hebat. Mereka berani memotong rambut bibi keempat mereka dan menggantung rambut kakekmu. Kau tahu, di dahan pohon. Kalau kau begitu hebat, kenapa kau tidak terbang saja ke langit? Shen Meng semakin marah saat berbicara, berharap ia bisa mengambil ikat pinggang dan menamparkan kedua anaknya yang bermasalah itu. Namun, ikat pinggang itu begitu tebal, dan ia tak tega memukul anak-anak itu. Maka ia mengeraskan hatinya, berpikir jika ia tidak tegas kepada mereka, mereka akan mudah berbuat salah ketika bersosialisasi. Tadi malam, aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan padamu, tapi kau tetap tidak mau mendengarkan. Sepertinya kau sama sekali tidak peduli pada ibumu. Kalau begitu, kau boleh melakukan apapun mulai sekarang.
Shen Meng menurunkan Lu Mingkai yang tengah duduk di pangkuannya sambil memainkan jari-jarinya dan tidak berani berbicara, lalu perlahan berjalan menuju ruang timur dengan ekspresi terluka. Kini Lu Mingyang dan Lu Mingliang mulai cemas. Mereka takut dipukuli, tetapi apa yang lebih memilukan daripada ibu mereka yang mengabaikan mereka? Ibu, aku salah. Aku akan baik-baik saja. Kumohon jangan tinggalkan kami. Aku salah, aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak membuatmu marah. Bu, jangan pergi. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang, sungguh. Tepat saat kedua anak itu hendak berlari menuju Shen Meng, Lu Zhenping minggir dan menghalangi jalan mereka. Diamlah. Ibumu belum pulih sepenuhnya. Jangan membuatnya kesal lagi. Diam saja. Mingyang dan Mingliang menghentikan langkah mereka karena kata-kata Lu Zhenping. Mereka meliriknya, lalu keikat pinggang di tangannya, dan menundukkan kepala dengan pasrah. Ayah, pukul kami sesukamu. Asal ibu bisa memaafkan kami akan pukul ayah sampai mati. Mingyang sangat ceroboh, bahkan menopang dirinya dengan kedua tangan di paha dan menjulurkan bokongnya tinggi-tinggi. Mingliang menirukan gerakannya, meniru postur tersebut dan bersiap untuk dipukuli. Ia bahkan melirik adiknya, meskipun sebenarnya ia cukup takut. Sewaktu mereka masih sangat kecil, mereka sering dipukuli. Mereka mengalami beberapa hari yang baik ketika pertama kali bergabung dengan keluarga Lu, tetapi keadaan semakin memburuk. Setelah ibu mereka bergabung, keadaan menjadi semakin buruk. Kini, ibu mereka akhirnya menaruh hati pada mereka. Sekalipun mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun, mereka tetap berharap bahwa setelah menerima hukuman, ibunya akan tetap menyayangi dan merawatnya seperti sebelumnya. Lu Zhenping. Ia tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kedua bocah nakal ini bukan hanya tidak takut, tetapi mereka juga menerimanya dengan sangat cepat, membuatnya bingung harus mulai dari mana. Pak, jangan pukul adikku, jangan pukul adikku. Wah, mereka melakukannya demi ibu, demi aku. Kakek dan bibi keempat yang membuli orang. Mereka memukuli ibu sampai ibu harus dirawat di rumah sakit, dan aku juga. Pak, lihat kulit kepalaku, sebagian besar rambutku rontok, sakit sekali. Adikku pergi ke rumah kakek dan membuat masalah, dan paman keempat sudah menghajarnya. Sungguh, Pak, lihat pantat adikku, memar dan membiru. Lu Zhenping mengerutkan kening saat mendengar ini, membanting ikat pinggang ke meja, meraih Lu Mingliang, menarik celananya, dan memperlihatkan dua pantat putih yang penuh memar, pemandangan yang benar-benar mengerikan dalam cahaya redup. Shen Meng, yang menguping perkataan Ming Fang melalui celah pintu, berdiri tegak dengan marah. Bagaimana bisa begitu serius? Bukankah itu hanya pelajaran, dan bahwa dia tidak akan menyakitinya? Bab 95. Wajah Lu Zhenping sangat jelek. Pantas saja ia merasa cara kedua anak itu berlari agak aneh. Ayah mereka masih di sini. Bukan hak saudara keempat untuk memarahi anak-anak. Ming Fang, jangan menangis. Ibumu masih sakit. Bawa Mingkai masuk untuk menjaganya. Mingyang, Mingliang, ayo, kita ke rumah kakek nenek kalian. Kalian laki-laki, dan jika kalian berbuat salah, kalian harus menanggung akibatnya dan meminta maaf. Saat Lu Zhenping hendak berjalan keluar, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil ikat pinggang dari meja. Mingyang melirik cemas ke arah pintu ruang timur, lalu segera menyusul. Lu Mingliang, yang sedang menaikkan celananya, tersipu malu. Ayahnya benar-benar hebat, bagaimana mungkin ia melepas celananya di depan umum? Ia sangat malu. Setelah selesai, Ming Fang menyeka air matanya dan menggenggam tangan Lu Mingkai yang kebingungan dan ketakutan. Jangan takut, adik kecil, ayo kita pergi menemui ibu. Begitu kedua bersaudara itu sampai di pintu ruang timur, Shen Meng membukanya. Anak perempuan, ibu baik-baik saja, Ming Fang. Ayahmu sudah memasak makan malam, ada di kompor. Aku akan membawakannya untukmu. Kamu dan kakakmu makan dulu, lalu kita tidur lebih awal. Lalu bagaimana dengan kakak laki-lakinya? Shen Meng menghela napas. Ia baru saja melangkah keluar, dan ia sudah sangat khawatir. Di dunia ini, orang tua mana yang bisa begitu kejam kepada anak-anaknya? Dengan ayahmu di sini, kedua kakakmu tidak akan rugi apa-apa. Dengarkan ibumu, kamu dan Mingkai makan dulu, lalu mandi dan tidur lebih awal. Sekarang, Ming Fang menuruti apapun yang dikatakan Shen Meng. Selama ibunya tetap baik, dia bersedia melakukan apapun yang diminta. Ketika Lu Zhenping tiba, seluruh keluarga Lu sedang makan malam di ruang utama. Xie Jinghao dan Lu Jiasheng duduk berdampingan, makan dalam diam, tanpa sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di rumah. Lu Changzu tersipu malu, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk duduk dan makan. Ia melindungi kedua anaknya. Bagaimanapun, Lu Zhenping adalah anak dari wanita yang dicintainya. Sekalipun wanita itu tidak memiliki perasaan apapun padanya, ia tetap memberinya seorang putra, dan putra yang begitu luar biasa. Mereka telah menyatakan dengan sangat jelas, jika dia tidak melindungi Ming Liang dan Mingkai, maka Lu Zhenping mungkin tidak akan lagi memiliki tempat baginya sebagai ayah di hatinya. Lu Jiaxuan mencengkeram sumpitnya semakin erat, masih merasa gelisah. Jiao Jiao adalah gadis yang begitu rajin, pekerja keras, dan berbakti, dan sekarang dia sedang mengandung anaknya. Dulu dia begitu baik kepada Mingyang dan Mingliang, jadi mengapa kedua bocah nakal itu masih berani menindasnya seperti ini? Mereka benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih.
Mereka bukan dari keluarga Lu, dan mereka tidak akan pernah berada di pihak mereka. Suara ledakan keras itu mengejutkan semua orang yang duduk di ruang utama. Ketika Liu Sanjin melihat Lu Zhenping membawa ikat pinggang dan diikuti dua bocah nakal di belakangnya, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah mereka sudah berbaikan kemarin? Mereka tidak meminta pertanggungjawaban kedua bocah itu atas kesalahan mereka, jadi mengapa mereka datang begitu agresif? Dulu, dia pasti sudah mulai mengumpat, tetapi sekarang dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia buru-buru menatap Lu Changzu, yang senang melihat Lu Zhenping. Zhenping, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Zhenping menjentikkan ikat pinggangnya dan memberi isyarat dengan dagunya ke arah Mingyang dan Mingliang. Setelah ragu sejenak, keduanya berjalan menghampiri Lu Changzu. Setelah kejadian pagi ini, ia merasa malu melihat kedua cucu angkatnya. Kakek, maafkan kami salah. Bisakah kakek memaafkan kami? Lu Mingyang berbicara terus terang dan tanpa emosi, tetapi permintaan maafnya membuat semua orang di meja tercengang. Tadi malam, ketika kedua anak itu ditangkap, mereka tidak berkata apa-apa, hanya menatap tajam ke arah mereka. Xie Jinghao, yang belum sepenuhnya pulih, bergegas menghampiri ketika melihat Mingyang dan Mingliang ditangkap, tetapi dengan cepat ditarik ke samping oleh Liu Sanjin. Lu Jiasheng juga ditahan oleh Lu Jiahe dan Lu Jiaxuan. Untungnya, Lu Changzu angkat bicara, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa pulang tanpa cedera. Kakek, aku dan adikku masih sangat kekanak-kanakan. Kakek begitu baik kepada kami waktu kecil, dan kami memperlakukan kakek seperti ini. Kakek pasti sangat marah. Aku dan adikku minta maaf, kakek. Maafkan kami. Nanti kalau aku dan adikku sudah besar, kami pasti akan merawat kakek dengan baik. Maafkan kami, kakek. Kami sungguh menyesal. Kata-kata ini membuat Lu Changzu merasa getir. Ia tidak pernah bersikap baik kepada kedua anaknya. Ketika Lu Zhenping ingin mengadopsi 3 anak, ia menolaknya apapun yang terjadi. Lagi pula, putranya begitu luar biasa dan mungkin akan lebih sukses di masa depan. Jika ia mengadopsi 3 anak dengan nama keluarga yang berbeda, masa depan mereka akan terpengaruh. Tetapi sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan kedua anak itu, dia merasa sangat malu. Anak-anak yang baik, kalian masih terlalu muda untuk mengerti apapun. Kakek tidak menyalahkan kalian. Tidak apa-apa. Kembalilah bersama ayahmu, ya. Mendengar ini, Mingyang dan Mingliang sangat gembira. Mereka tidak menyangka kakek mereka akan memaafkan mereka begitu mudah. Mereka bertanya-tanya apakah ibu mereka akan tenang setelah tahu mereka telah mengakui kesalahan mereka. Keduanya menatap Lu Zhenping. Setelah minta maaf ke kakekmu, bagaimana dengan bibimu yang keempat? Ayolah, pria sejati harus berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Baiklah, ayah, ayo kita minta maaf pada bibi keempat. Asal ibu tidak marah, aku akan minta maaf pada bibi keempat, atau bahkan memanggilnya Ibu Suri dari Barat. Kak, Jiao Jiao tidak akan menyimpan dendam terhadap kedua anak itu. Dia juga tidak marah pada Mingyang dan Mingliang. Tapi, Kak, aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memperlakukan bibi keempat kita seperti ini padahal Jiao Jiao begitu baik kepada mereka sebelumnya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Apa susahnya mengerti? Istrimu datang ke rumahku dan mencabut sejumput rambut dari kepala Mingfang. Kulit kepala anak itu masih bengkak. Dulu mereka bergantung pada Mingfang untuk segalanya. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat Mingfang menderita? Lu Zhenping menggulung ikat pinggang di tangannya ke telapak tangannya, menatap Lu Jiaxuan tanpa ekspresi, dan berbicara dengan nada dingin. Tapi Jiao Jiao tidak melakukannya dengan sengaja. Jiao Jiao pergi ke sana untuk membantu kakak iparnya dan melerai perkelahian itu. Pikirkan saja sesukamu. Mingyang dan Mingliang seharusnya minta maaf atas kesalahan mereka. Aku tahu cara mendidik anak-anakku sendiri. Ini kompensasi dari Shen Meng dan aku atas masalah yang ditimbulkan kedua anak itu. 10 yuan ini untuk ayah, dan 5 yuan ini untuk istri Jiaxuan. Kedua anak itu telah memilih rambutnya, jadi uang ini untuknya pergi ke tukang cukur di komune agar rambutnya diperbaiki dengan benar. Melihat bahwa meskipun ia berbicara dengan dingin, ia memaksa anak itu untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi seperlunya, kemarahan Lu Jiaxuan mereda secara signifikan. Saat ia hendak menyapanya dengan senyuman dan memanggilnya, kakak, ia mendengar kakaknya berkata, aku tahu cara mendidik anakku. Aku tidak butuh orang luar untuk ikut campur, terutama mereka yang menyakiti anak itu di belakangnya. Sebagai ayahnya, aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bab 96. Setelah makan malam, Shen Meng bersandar di kang tempat tidur bata berpemanas dan memperhatikan Lu Mingfang mengerjakan PR sambil berbaring di kang. Mingkei di sebelahnya juga mengambil buku catatan dan mencoret-coret serta bergumam sambil menghitung. Jaga tanganmu tetap stabil, tulis setiap karakter satu goresan pada satu waktu, jangan terburu-buru, luangkan waktu. Mingfang menggosok matanya dan melirik keluar. Ia sedikit khawatir dengan kedua kakak laki-lakinya, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun, karena takut membuat ibunya kesal. Tidak apa-apa, ayahmu ada di sini. Mingyang dan Mingliang baik-baik saja. Setelah kamu selesai menulis ini, ibu akan membuatkanmu dan Mingkei susu formula. Tidurlah lebih awal. Mingfang mengangguk, lalu menatap Shen Meng dan bertanya, Bu, bagaimana kita akan tidur malam ini? Apakah ayah akan tidur di sini? Shen Meng tertegun sejenak.
Ia tidak ingin Lu Zhenping tidur di kamar ini, jadi ia berpikir untuk meninggalkan Ming Fang di sini, dan bersama Lu Mingkai, mereka bertiga akan menempati ranjang Kang. Dengan begitu, Lu Zhenping bisa tidur nyenyak apapun yang terjadi. Jangan khawatirkan ayahmu. Dia sudah dewasa. Dia tidak bisa tidur di sana. Ming Yang dan Ming Liang punya tempat tidur besar di kamar mereka. Lagi pula, Ming Fang, apa kamu tidak mau tidur dengan ibumu? Ya, aku ingin bersama ibuku. Aku juga suka. Aku suka tidur dengan ibu. Bayiku suka ibu. Mendengar kata-kata Shen Meng, Lu Mingkai meletakkan kertas dan pena di tangannya, berlari, dan menerkam pangkuan Shen Meng, menyeringai padanya dengan gigi susunya. Mingkai, pelan-pelan, ibu belum membaik. Lu Mingfang segera merangkak dan menarik adik laki-lakinya ke sisinya. Mingkai tampak kesal sejenak, lalu menepuk-nepuk kaki Shen Meng dengan tangan kecilnya. Sayang, gosok, tiup, pengecut. Hati Shen Meng melunak saat melihatnya, lalu dia bangkit dan memeluk Mingkai. Mama sudah jauh lebih baik sekarang. Kamu ngantuk. Mama akan buatkan susu bubuk. Minumlah lalu berbaring. Mama akan bercerita, ya. Mata Lu Mingfang dan Mingkai berbinar-binar. Mereka senang mendengarkan ibu mereka bercerita. Terakhir kali, ibu mereka bercerita tentang Calabash Brothers yang melawan Red Boy, yang membuat mereka bersemangat dan bermimpi menjadi prajurit Red Boy. Akhirnya, mereka bisa mendengar cerita selanjutnya. Tepat ketika sang ibu dan kedua anaknya berbaring di tempat tidur, melanjutkan cerita mereka dari pertemuan sebelumnya, terdengar tawa dan obrolan dari seberang. Sang ayah dan kedua putranya, Ming Yang dan Ming Liang, akhirnya kembali. Kedua anaknya, Ming Yang dan Ming Liang, berlari masuk ke dalam rumah, kotor sekali. Bu, ibu sudah tidur. Ayah baru saja mengajak kita lari. Katanya lebih baik tumbuh tinggi daripada minum susu bubuk setiap hari. Bu, ibu masih marah sama kami. Aku dan adikku sudah minta maaf sama kakek dan bibi, dan ayah sudah membayar ganti rugi. Aku dan adikku tidak akan pernah nakal atau berbuat jahat lagi. Kumohon, Bu, jangan marah lagi sama kami, ya. Melihat betapa bahagianya kedua anak itu, Shen Meng tak ingin merusak kesenangan mereka. Seorang ibu yang manja bisa menjadi bayang-bayang seumur hidup bagi anak-anaknya. Apakah kamu benar-benar tahu kalau kamu salah? Kami tahu kami salah, kata kedua anak itu serempak, mata mereka yang cerah menatapnya. Shen Meng menopang kepalanya dengan tangannya dan menatap kedua anak itu, lalu berkata, katakan padaku, apa kesalahanmu? Lu Mingyang, Lu Mingliang. Sejujurnya, mereka merasa benar, tetapi ketika ayah mereka berada di rumah kakek nenek mereka, ia memaksa mereka untuk meminta maaf kepada kakek, paman keempat, dan bibi keempat mereka di depan banyak orang. Setelah itu, ia menggunakan ikat pinggang yang awalnya dimaksudkan untuk mencambuk mereka untuk memukuli paman keempat mereka. Saat kami pergi lari, kami menjelaskan semuanya sedikit demi sedikit, dan mereka akhirnya mengerti mengapa ibu mereka marah. Itu karena ia khawatir tentang masa depan mereka. Jika orang tua mereka tidak mengatakan apa-apa kali ini, apakah mereka akan berpikir mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dan apakah mereka akan membuat kesalahan yang lebih besar di masa depan? Kalau dipikir-pikir lagi, meskipun kakek tidak terlalu baik kepada mereka saat kecil, beliau juga tidak jahat kepada mereka. Mereka sering membuat kakek kehilangan muka, tapi beliau tetap melindungi mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, entah kenapa, saya masih merasa sedikit bersalah. Bu, kakek sudah tua. Sekalipun dia berbuat salah, kita seharusnya tidak mengganggunya. Dan bibi keempat, kita seharusnya tidak memotong rambut kita. Ibu, kami tidak akan pernah melakukan hal itu lagi, tolong maafkan kami. Shen Meng mendesah, berpikir bahwa Lu Zhenping pasti sudah memberi mereka teguran keras, kalau tidak mereka pasti akan angkat leher dan berkata mereka salah, walaupun dalam hati mereka yakin bahwa mereka tidak salah. Baiklah, makanlah sekarang. Sudah malam dan kamu kelaparan. Kita akhiri saja, tapi jangan diulangi lagi, atau ibumu tidak akan memaafkanmu begitu saja, mengerti? Aku tahu ibu adalah yang terbaik, dia tidak akan pernah tega mengabaikan kita, hehehe. Ibu adalah yang terbaik. Keduanya akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba, mereka mencium aroma yang lezat, dan perut mereka mulai keroncongan. Lu Zhenping memanggil dari luar, dan Lu Mingyang tersenyum pada Shen Meng dan hendak keluar ketika Lu Mingliang tiba-tiba mengangkat tangannya, memeluk leher Shen Meng, dan mencium pipinya sekilas. Lu Mingyang. Bu, aku mau makan. Jangan cerita dulu ke Ming Fang dan Xiao Kai, aku juga mau dengar. Tunggu aku, Bu, aku mau makan cepat. Setelah Lu Mingliang selesai berbicara, dia menjulurkan lidahnya pada adik-adiknya yang sedang mengerutkan kening sebelum berbalik dan meninggalkan rumah. Lu Mingyang menyaksikan putra keduanya memuja-muja ibu mereka. Wajahnya memerah, dan tangannya mengepal, tetapi ia tak sanggup berlari dan mencium ibunya seperti yang dilakukan Ming Liang. Ia mengerucutkan bibir dan berkata, Bu, aku mau makan. Pergilah, nak. Kata putra, Shen Meng tiba-tiba membuat hatinya yang sedikit tercekat menjadi lebih cerah. Ia berpikir dalam hati bahwa adiknya setahun lebih muda darinya dan belum dewasa. Ia berbeda. Ia adalah putra tertua dan seorang pria dewasa. Seharusnya ia lebih dewasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia menjadi tulang punggung keluarga ketika ayahnya pergi ke militer?
Setelah keduanya pergi, Ming Kei yang marah meringkuk di pelukan Shen Meng, mengangkat bokongnya tinggi-tinggi, hampir menyentuh wajah Ming Fang. Ia baru tenang setelah ditepuk-tepuk adiknya. Oke, oke, berhenti menggesek-gesekkan badanmu padaku. Kau akan menghilangkan semua kehangatan dari selimut. Ibu, kakak kedua nakal, ibu sayang, kakak tertua juga nakal, barusan dia seperti ayam jantan besar, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Saat Lu Mingkei berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan kuat menyeka wajah Shen Meng, lalu membungkuk dan menciumnya. Sayang, wanginya manis. Lu Mingfang cemberut dan berkata, kamu wanginya paling enak, kamu wanginya paling enak, oke. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Ia juga ingin meringkuk di pelukan ibunya, tetapi ia terlalu malu untuk bersaing dengan Ming Kei karena ia agak lebih tua. Namun, ia satu-satunya anak perempuan di keluarga, jadi memeluk ibunya terasa mudah. Akhirnya merasa lega, Ming Yang dan Ming Liang segera menghabiskan makanan mereka dan meminta Lu Zhenping merebus air untuk mencuci muka dan kaki mereka. Mereka berdua bergegas masuk ke rumah dan berbaring di kang tempat tidur bata berpemanas untuk mendengarkan Shen Meng bercerita. Lu Zhenping mencondongkan tubuh dan mendengarkan tamparan itu. Isinya begitu dilebih-lebihkan sehingga pupil matanya bergetar beberapa kali. Bab 97. Shen Meng setengah tertidur, memeluk Ming Kei, tetapi di tengah malam ia merasa seperti terjebak dalam tungku api. Ia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi selalu tertangkap dan dibawa kembali. Ia pikir ia tidak bisa menceritakan kisah si bocah merah lagi, karena si bocah keberuntungan mungkin marah dan ingin membunuhnya dengan api. Pagi. Di luar sudah fajar. Shen Meng sedang tidur nyenyak ketika kepalanya tiba-tiba terangkat. Ia tak kuasa menahan diri untuk membuka mata, dan yang dilihatnya adalah perutnya yang besar dan kecoklatan. Ia tertegun sejenak, lalu mengeluarkan suara, desis dan matanya langsung terbelalak. Tatapannya perlahan bergerak ke atas, menyapu dada kencang pria itu, jakunnya, bibir tipisnya, hidungnya yang mancung, dan tatapan mata yang dalam dan menggoda. Bangun! Kamu, aku, kok kamu ada di tempat tidurku? Bukankah seharusnya kamu di kamar yang terang dan terkena sinar matahari? Terkejut, Shen Meng terhuyung mundur. Tepat saat sikunya hendak menyodok kepala Ming Kei, Lu Zhenping menariknya ke depan. Gerakannya begitu kuat hingga wajah Shen Meng membentur dadanya. Ketika mereka mendongak, tatapan mereka bertemu, dan mereka terdiam cukup lama. Melihat matanya yang agak bingung, Lu Zhenping tidak dapat menahan senyum kecil. Mendengar tawanya, hati Shen Meng menegang. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seorang pria memeluknya seperti ini. Jantungnya berdebar kencang. Melihat pria tampan itu, ia menelan ludah. Wanita itu lembut dan lentur, dan ketika menatapnya, ia tampak seperti kelinci yang ketakutan. Pagi-pagi sekali, Lu Zhenping merasakan gelombang kegelisahan. Ia meraih tangan besar Shen Meng dan mendekapnya erat-erat, lalu keduanya berpelukan. Pikiran Shen Meng menjadi kosong, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi Lu Zhenping atau apakah harus menyingkirkannya. Napas Lu Zhenping semakin berat. Ia menundukkan kepala dan membenamkan wajahnya di bahu Shen Meng, menghirup aroma samar yang terpancar dari tubuhnya. Hatinya yang gelisah terasa tenang sejenak. Ia mengalihkan pandangannya ke kedua anaknya yang sedang bermasalah, menggertakkan gigi, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa istrinya mungkin tidak akan membiarkan keinginannya terpenuhi. Kamu bisa tidur lebih lama. Aku akan menyiapkan makan malam. Jangan pikirkan hal lain sepagi ini. Bersihkan matamu setelah bangun. Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Shen Meng tertegun mendengar kata-kata Lu Zhenping. Memikirkan suasana di antara mereka berdua tadi, ia menyadari bahwa Lu Zhenping seharusnya tidak mengatakan itu. Sungguh keterlaluan. Meskipun berpikir keras, ia tetap mengangkat tangannya untuk menyeka sudut matanya, tetapi tidak menemukan apapun di ujung jarinya. Shen Meng sangat marah hingga ingin meninju kepala Lu Zhenping. Ia berguling-guling di atas kang tempat tidur bata yang dipanaskan 2 kali untuk menenangkan api kecil di hatinya. Berpikir bahwa Lu Zhenping tidak akan kembali untuk sementara waktu setelah kepergiannya, ia segera pergi ke tempatnya. Dia menjerit beberapa kali, membilas tubuhnya di kamar mandi, mencuci rambutnya, dan merawatnya dengan minyak rambut sebelum meninggalkan tempat itu. Dia tidak mandi dengan benar selama beberapa hari, dan sungguh ajaib bahwa Lu Zhenping tidak membuatnya begitu bau ketika dia datang tadi. Setelah berpakaian, Shen Meng meregangkan badan sambil berjalan keluar. Teringat bahwa ia telah memberitahu Ming Yang bahwa ia akan pergi ke sekolah untuk berterima kasih kepada gurunya, ia menemukan sebuah keranjang dan mengeluarkan sekantong sayuran kering dan jamur kering dari Yunan dari rumah kecilnya. Semua ini siap dimakan setelah direndam. Ada juga sekantong besar mie beras yang diambil Lu Zhenping dari kantor pos kemarin. Dia punya banyak sekali di ruang daringnya, dan mudah dibuat. Dia juga memberikan sebagian kepada gurunya. Ia mendengar dari Ming Fang bahwa guru tersebut adalah mantan pemuda terpelajar yang dikirim ke pedesaan. Ia bisa saja kembali ke kota, tetapi ia tak sanggup pergi karena anak-anak di sekolah. Keluarganya memintanya untuk tinggal selama 5 tahun lagi, atau ia tak boleh pulang lagi. Sekarang sudah tahun keempat. Shen Meng sangat bersyukur bahwa ketiga anak Ming Yang telah bertemu dengan guru yang begitu baik, dan ia juga sangat menghormati guru tersebut. Aroma lezat tercium dari dapur. Shen Meng selesai merapikan dan kembali ke dapur.
Ia mengambil kantong kain, mengisinya dengan beras, dan memasukkannya ke dalam. Apakah kamu mengemas semua barang ini pagi-pagi sekali untuk kembali ke rumah orang tuamu? Lu Zhenping mengatakan ini dengan sedikit penyesalan. Seharusnya dia tidak mengatakan itu tentang Shen Meng. Tiba-tiba dia merasa kosong sejenak dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari atmosfer itu. Dia mengucapkan kalimat itu begitu saja tanpa berpikir. Bukan, ini untuk berterima kasih kepada Ming Yang dan gurunya. Sejak ketiga anak itu mulai bersekolah, Guru Zheng sangat memperhatikan mereka. Saya dengar dari Ming Fang bahwa kakek Guru Zheng adalah seorang veteran, jadi beliau sangat menyayangi anak-anak. Terkadang, ketika ada hal yang harus dilakukan di rumah dan Ming Yang serta yang lainnya terlambat ke sekolah atau tidak masuk sekolah, Guru Zheng akan pulang larut malam dan meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak. Guru yang baik, kita patut berterima kasih kepadanya. Lu Zhenping menghela napas lega, setidaknya dia tidak marah karena ucapannya salah. Oke, aku sudah masak bubur ubi dan merebus beberapa butir telur. Kamu mau makan apa? Aku akan masak. Shen Meng menundukkan kepalanya dan terus bekerja, menghindari kontak mata dengannya. Apa yang terjadi pagi itu benar-benar memalukan. Apapun yang kamu mau, kamu yang putuskan. Tepat ketika Lu Zhenping hendak mengatakan sesuatu, ia melihat ujung telinganya yang agak merah, dan matanya langsung dipenuhi tawa. Ia menoleh dan terbatuk 2 kali. Bagus. Setelah merapikan barang-barangnya, Shen Meng berbalik untuk pergi, tetapi Lu Zhenping meletakkan alat pengaduk api di tangannya dan memanggilnya kembali. Xiao Meng, aku sudah di rumah selama 2 hari, dan kita belum bicara baik-baik. Kamu duduk saja, aku akan mengambil sesuatu, tunggu aku. Shen Meng ragu sejenak, tetapi Lu Zhenping tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Setelah pergi, ia segera kembali, menggeser bangku, dan duduk di depan Shen Meng, lalu meletakkan tasnya di lantai. Cuti kunjungan keluarga ini cukup panjang, lebih dari 3 bulan. Selain barang-barang yang kuambil 2 hari yang lalu, aku juga punya sejumlah uang dan kwitansi untuk diberikan kepadamu. Ini sebagian dari gaji dan bonusku yang kusimpan, ditambah sejumlah uang yang dikembalikan oleh rekan-rekanku. Totalnya hampir 2.000 yuan. Ada juga beberapa kwitansi. Tolong simpan baik-baik. Ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu sebelumnya. Resimen kita mungkin akan direorganisasi. Jika aku kurang beruntung, aku mungkin harus kembali ke kehidupan sipil. Tapi jangan khawatir, tentara akan mengurusnya. Aku akan mematuhi semua perintah. Shen Meng menatap kosong uang dan tiket di tangannya sejenak sebelum menyadari keengganan yang tak terucapkan dalam nada bicara Lu Zhenping. Ia tahu ikatan batin para prajurit dengan unit mereka, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya berempati. Maka ia mengulurkan tangan dan menepuk lembut tangan Lu Zhenping untuk menghiburnya. Yang terakhir jelas memanfaatkan kebaikannya dan meraih tangan Shen Meng. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku seorang pria, pilar keluarga ini. Sekalipun aku bukan tentara, aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anakmu menderita. Aku tahu, tapi bisakah kau biarkan aku pergi dulu? Lu Zhenping mempererat cengkramannya pada tangannya, menunjukkan lewat tindakannya bahwa hal itu jelas tidak akan berhasil. Bab 98. Shen Meng merasa tatapan Lu Zhenping agak intens. Ia memalingkan muka, pikirannya kacau. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, ia tahu bahwa pria ini jujur dan teguh, seseorang yang bisa ia percayakan hidupnya. Terlebih lagi, mereka berdua berbicara dan bertindak selaras. Ia agak tersentuh dan merasakan kasih sayang yang semakin tumbuh padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, dulu aku bisa menangani presentasi proyek dan pesta makan malam dengan mudah, meskipun aku benar-benar pemula dalam urusan hati, seharusnya aku tidak sebimbang itu. Lagi pula, ada beberapa anak yang terlibat. Mungkin aku harus mencobanya. Aku percaya padamu. Baik kamu di militer maupun di rumah, yang penting kamu bisa hidup dengan baik. Mata Lu Zhenping berbinar, mengetahui bahwa dia bermaksud menerima, lalu dia mengeratkan genggamannya pada tangannya. Bagus. Shen Meng memandangi uang kertas di tangannya, mengerutkan bibir, dan berkata, aku masih perlu bercerita tentang batu bata dan genteng. Kau tahu keluargaku sudah puluhan tahun tinggal di rumah adop. Sekarang atapnya sudah lapuk, dan dindingnya terus-menerus terkikis hujan. Jika kita tidak segera memperbaikinya, kita tidak akan bisa melewati musim dingin ini. Aku melihat kita punya uang di rumah, jadi aku meminjamnya. Seharusnya kita bisa mendapatkan batu bata dan membangun rumah dalam beberapa hari ke depan, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Berapa banyak? Shen Meng tiba-tiba menatapnya, dan setelah tenang, ia berkata, sekitar 300. Aku terutama ingin membangun rumah yang lebih besar. Xiao Bin sudah tua dan akan segera menikah. Jika rumahnya didekorasi dengan indah, gadis-gadis dari keluarga baik-baik akan lebih cenderung memilihnya. Pantas saja Shen Meng terkejut. Zaman sekarang, membeli sesuatu saja harganya cuma sepeser pun. Beberapa puluh yuan saja sudah cukup bagi orang desa untuk menabung dalam jangka waktu lama, apalagi ratusan yuan. Itu akan menjadi jumlah uang yang sangat besar bagi keluarga manapun. Uangnya ada di tanganmu, kamu bisa menghabiskannya sesukamu. Menghasilkan uang adalah urusanku, menghabiskan uang adalah urusanmu. Jadi, kamu tidak ingin melakukan apapun tentang hal itu, atau ada hal lain yang ingin kamu katakan? Lu Zhenping tersenyum dalam hati saat memperhatikan nada bicaranya yang menggoda sekaligus menyelidik.
Apa yang harus kukatakan? Kau sudah bilang rumah orang tuamu tidak layak huni, jadi bagaimana mungkin aku menghentikanmu? Mulai sekarang, kau tidak perlu memberitahuku tentang pengeluaran uang. Bicarakan saja kesulitan apapun denganku. Shen Meng tersenyum. Dia sangat puas dengan jawabannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke rumah orang tuaku besok? Ngomong-ngomong, Mingyang dan yang lainnya libur besok. Sekarang kamu sudah pulang, rasanya kurang tepat kalau kita tidak ke rumah ibuku. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Melihat ekspresi bahagia Shen Meng, Lu Zhenping tiba-tiba menyadari bahwa hidup seperti ini sebenarnya cukup menyenangkan. Ia menepuk tangan Shen Meng dan menyuruhnya menyimpan semua uang dan tiket. Ia masih perlu memasak. Ada dua anak laki-laki di keluarga itu yang sedang tumbuh dewasa, dan jika mereka tidak makan cukup, mereka pasti akan kelaparan sebelum tengah hari. Setelah menyimpan uang dan tiket, Shen Meng memandangi kedua anak yang tertidur di ranjang bata berpemanas dan hatinya dipenuhi kehangatan. Ia tiba-tiba teringat peramal yang ditemuinya saat ia mendapat firasat perjalanan waktu. Dia bilang hari-hari baiknya akan datang, mungkinkah ini saatnya? Shen Meng tak kuasa menahan diri untuk mendekat ke Ming Fang dan Ming Kei. Ia membelai lembut wajah mungil Ming Kei. Si mungil bergerak lalu tertawa. Ia berguling dan meletakkan kakinya di tubuh Ming Fang. Mulut mungilnya sedikit terbuka, lalu setetes air liur bening menetes. Ia tertawa dalam hati dan membungkuk untuk menciumnya. Setelah sarapan, Shen Meng mengemasi sekeranjang barang dan mengantar Ming Yang dan anak-anak lainnya ke sekolah. Lu Zhenping dan Ming Kei ditugaskan untuk menggarap lahan pribadi mereka. Shen Meng tidak ingin menanggung kesulitan bertani jika ia harus bekerja keras. Bu Zeng, dengan rambut dikuncir rendah, kemeja kotak-kotak merah, dan syal senada di lehernya, berdiri di gerbang sekolah menunggu anak-anak tiba. Sesekali, ketika orang tua mengantar anak-anak mereka, beliau akan mengobrol sebentar dengan mereka, membicarakan prestasi anak-anak mereka di sekolah. Saat ini, meskipun beberapa keluarga sedang kesulitan keuangan, mereka tetap bersedia menyekolahkan anak-anak mereka. Lagi pula, memiliki seseorang di keluarga yang bisa membaca membuat seseorang merasa cukup bangga. Halo, Guru Zeng. Ketiga anak Lu Mingyang jelas sangat menghormati Guru Zeng. Mereka menyapanya dari kejauhan dan berlarian ke sisinya, seolah-olah melupakan luka di pantat mereka. Halo, halo. Kelas akan segera dimulai, cepat masuk ke kelas, kalian bertiga hampir ketinggalan lagi. Kata-kata Guru Zeng membuat Mingyang dan Ming Fang tersipu malu. Mereka tersenyum malu, lalu berbalik dan menunjuk Shen Meng, berkata, Guru, ini ibu kami. Dia datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Halo, Guru Zeng. Halo, kakak ipar. Apa kakak datang untuk menanyakan tentang kelas Mingyang dan yang lainnya? Mereka sangat pintar dan penuh perhatian di kelas, terutama Ming Fang. Gadis itu bakat yang menjanjikan. Kalau keluargamu mampu, kakak harus membiarkannya belajar dengan giat. Guru Zeng merasa sedikit cemas. Sebagian besar anak di sekolah itu laki-laki, dan hanya ada sedikit anak perempuan. Kalaupun ada, keluarga mereka hanya mengizinkan mereka bersekolah selama beberapa tahun sebelum mereka pulang ke rumah untuk bekerja. Ia merasa tak berdaya selama bertahun-tahun di pedesaan. Selama mereka mau belajar, saya pasti akan mendukung mereka dengan baik. Guru Zeng, jangan khawatir. Bagus sekali. Sejujurnya, ketiga anakmu sangat rajin. Mereka belajar di kelas bahkan setelah jam pelajaran. Terkadang ketika ada urusan di rumah dan mereka terlambat, mereka akan meminta bantuan guru. Mereka sangat bijaksana. Ketiga anak itu, Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, tersipu ketika Guru Zeng memuji mereka. Mereka menatap Shen Meng dengan sedikit malu, tetapi ketika menyadari ibu mereka menatap mereka dengan lembut, mereka buru-buru memalingkan muka. Aku lega mereka bisa belajar dengan baik. Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, kalian berdua pergi ke kelas dulu. Aku ingin bicara dengan Guru Zeng. Ya, Ibu. Setelah ketiga anak itu pergi, tidak banyak siswa yang tersisa. Guru Zeng melihat Shen Meng sepertinya ingin mengobrol sebentar, jadi ia mengundangnya ke kantor. Guru-guru lain sudah pergi mengajar membaca pagi, jadi hanya mereka berdua. Shen Meng tidak membuang-buang waktu lagi. Guru Zeng, terima kasih banyak telah merawat ketiga anak saya beberapa hari terakhir ini. Kami sedang banyak urusan di rumah, sehingga anak-anak tidak bisa masuk sekolah dan membuat para guru khawatir. Kami sungguh-sungguh minta maaf. Ini beberapa sayuran kering dan jamur dari rumah, dan beberapa mie beras yang dibawa suami saya dari Yunan. Silakan ambil ini dan bagikan kepada para guru. Ini hanya tanda terima kasih kecil kami. Ini tidak istimewa, jadi terimalah, Guru Zeng. Guru Zeng tidak banyak menolak. Ia tahu itu semua berkat niat baik warga desa, tetapi sebenarnya ia sangat enggan menerimanya. Keluarganya khawatir ia akan menderita, jadi mereka mengirimkan uang dan tiket setiap bulan. Namun, ia tidak ingin menyia-nyiakan niat baik warga desa. Mereka sudah datang jauh-jauh, dan jika ia tidak menerimanya, mereka akan merasa tidak nyaman. Ia melihatnya dan menyadari bahwa itu semua biasa saja sebelum ia merasa nyaman. Selain itu, saya juga ingin bertanya kepada Guru Zeng apakah saya bisa bersekolah juga. Guru Zeng, Bab 99. Melihat ekspresi Guru Zeng yang ramah, Shen Meng segera berkata, maksudku, aku tidak datang ke sekolah.
Aku hanya melihat Mingyang dan yang lainnya belajar dan aku menikmatinya. Aku juga ingin belajar. Dulu aku mengikuti kelas literasi, tetapi keluargaku tidak mampu, jadi aku tidak bersekolah. Aku tidak datang ke sekolah. Aku hanya belajar membaca bersama Mingyang dan yang lainnya. Aku juga ingin tahu seberapa baik prestasiku, jadi aku ingin bertanya apakah aku bisa mengikuti ujian di sekolah. Setelah selesai berbicara, dia menyibakkan motif bunga itu ke belakang telinganya, lalu menundukkan kepalanya dan tersenyum malu-malu. Guru Zheng dengan hangat menyambut mereka yang gemar belajar, dan beliau sangat bersimpati dengan apa yang baru saja dikatakan Shen Meng. Ini adalah seorang gadis dari desa yang gemar belajar tetapi tidak bisa bersekolah. Mengapa beliau tetap di sini dan tidak kembali ke kota? Bukankah karena beliau ingin menyadarkan lebih banyak perempuan dan membuat mereka menyadari kemampuan mereka sendiri? Baiklah, ada apa, kakak ipar? Idemu bagus sekali. Begini caranya, kamu belajarlah dengan giat bersama Mingyang dan yang lainnya, dan aku akan memberimu kertas ujian tambahan saat ujian tiba. Kalau kamu berhasil, aku akan mengurus ijazah kelulusanmu, ijazah kelulusan sekolah dasar, dan aku akan membantumu mendapatkan catatan pelajar. Kakak ipar, belajarlah dengan giat, dan mungkin kamu bisa menjadi mahasiswa suatu hari nanti. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin, Tuan Zheng. Kata-kata guru Zheng persis seperti yang diinginkan Shen Meng. Itulah efek yang diinginkannya. Datang ke sekolah setiap hari jelas tidak cukup, tetapi dengan bantuan guru Zheng, mendapatkan ijazah sekolah dasar pasti bukan masalah. Meskipun pengetahuan di SMP dan SMA berbeda dengan di kehidupan sebelumnya, selama ia lebih banyak membaca dan belajar, perbedaannya tidak akan jauh berbeda. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Shen Meng mengeluarkan semua isinya dari keranjang. Ia diam-diam meletakkan nasi dan mie di bawah meja guru Zheng saat ia tidak melihat, lalu berlari keluar dan mengambil sekantong mie beras dari sepedanya di kantor. Ia kemudian mengajari guru Zheng cara membuatnya sebelum bersepeda pulang. Ia baru saja tiba di rumah ketika melihat seseorang duduk di depan pintu. Setelah mengamati lebih dekat, ia mengenali Guo Xiuqin. Ada beberapa hadiah di sampingnya, yang jelas menunjukkan bahwa ia datang untuk mengunjunginya, sang pasien. Direktur Guo, apa yang membawa Anda ke sini? Guo Xiuqin merasa sangat malu. Ia baru saja tiba beberapa waktu lalu, tetapi ia terlalu malu untuk mengetuk pintu. Ketika melihat Shen Meng kembali dari luar, ia segera menghampirinya untuk menyambutnya. Xiao Meng, kemana saja kamu? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik sekarang, aku sudah lebih baik. Aku baru saja pergi ke sekolah. Ada banyak hal yang harus dilakukan di rumah, dan aku selalu merepotkan guru-guru. Aku merasa sangat tidak enak badan, jadi aku harus pergi dan berterima kasih kepada mereka. Guo Xiuqin lega mendengarnya. Ia melambaikan barang-barang di tangannya dan berkata, aku lega tahu kau sudah keluar dari rumah sakit. Aku ingin menjengukmu tadi malam, tapi aku khawatir kau perlu istirahat, jadi aku datang hari ini. Ayo pulang dan bicara. Guo Xiuqin menggelengkan kepalanya. Ia harus segera pergi ke rumah Paman Guai. Rumah mereka berisik sepanjang hari, menyebabkan gosip di antara para tetangga. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa hidup seperti ini lagi. Aku tidak akan ke sana. Aku datang menemuimu kali ini untuk meminta maaf. Xiao Meng, percayalah. Meskipun aku melihatmu menerima surat dari pabrik batu bata hari itu, aku hanya iri. Aku pulang dan menceritakannya kepada suami dan putraku. Aku tidak menyangka ibu mertuaku akan mendengarnya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan pergi menemui ibu Zhenping dan berbicara denganmu. Kau dipukuli tanpa alasan. Ini semua salahku, Xiao Meng. Aku sangat menyesal. Shen Meng tentu saja mengerti bahwa masalah ini bukan salah Direktur Guo. Lagi pula, semua orang di desa Lujia tahu karakternya. Dia bukan orang yang suka membuat masalah. Sebagai direktur wanita sendiri, dia sering membantu para wanita di desa dengan urusan mereka, jadi Shen Meng tentu saja tidak akan mengeluh tentangnya. Direktur Guo, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ibu mertuaku yang mencari masalah. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku memberi keluargaku segunung emas dan perak. Dia hanya iri dan merasa tidak nyaman. Orang tuaku melahirkan dan membesarkanku. Aku merawat mereka siang dan malam ketika mereka sakit, membelikan mereka obat. Aku sudah menikah, bukan menjual diriku. Sudah sepantasnya aku berbakti kepada mereka. Tidak ada yang bisa mengaturku. Itu masuk akal, tapi karena kamu sudah menikah, kalian berdua harus tinggal bersama. Ibu mertuamu memang sulit bergaul, tapi bagaimanapun juga, dia ibu Zhenping. Dia akan menghargaimu karena Zhenping. Lupakan saja kalau bisa. Yang terpenting, kamu bahagia dengan hidupmu. Menjadi menantu perempuan tidaklah mudah. Perempuan seperti Shen Meng, Wu Xianglan, Zhou Jiaojiao, dan Xie Jinghao sudah cukup baik. Beberapa pria hanya mendengarkan ibu mereka dan memukul atau memarahi istri mereka. Mereka selalu berteriak bahwa istri yang dipukuli seperti adonan yang diremas. Beberapa tahun yang lalu di desa Lujia, bahkan ada beberapa perempuan yang dipukuli hingga gila dan duduk di kuburan mereka sambil menangis di tengah malam. Jumlah mereka sangat banyak. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi insiden seperti itu di desa. Namun, keadaan ternyata berbeda bagi keluarga Paman Guai.
Pasangan mertua yang baik justru tidak memiliki menantu perempuan yang baik. Malah, putra mereka sendiri diculik dan dijadikan orang tak berguna. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini tampaknya lebih banyak dari biasanya. Saya mengerti, Bibi. Ini permintaan maaf bibimu. Aku akan segera pergi ke rumah Paman Guai. Rumah mereka berantakan sekali. Kudengar pernikahan siang-siang kemungkinan besar akan gagal. Sungguh menyebalkan. Aku tidak bisa menerima ini. Silakan saja dan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Kau bisa datang ke rumahku untuk bersantai kalau ada waktu. Shen Meng menyimpan barang-barangnya. Ia baru saja pergi untuk memberikan hadiah kepada Tuan Zeng, tetapi ia tidak menyangka akan kembali dengan begitu banyak barang. Ambil ini. Bibimu akan merasa lebih tenang. Aku harus pergi sekarang, kalau tidak, bisa-bisa terjadi perkelahian di rumah Paman Guai. Guo Xiuqin tidak memberinya banyak waktu untuk menolak. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam keranjang sepeda Shen Meng, berpamitan, lalu berbalik dan pergi. Shen Meng mengerutkan kening sambil menatap Direktur Guo. Ia mendengar Paman Guai berkata bahwa siang-siang akan segera menikah dan ia telah menyewa grup musik Suona untuk memeriahkan acaranya. Mereka berdua merasa berutang banyak kepada siang-siang dan ingin menebusnya di pernikahannya. Namun tak disangka, tak lama kemudian, pernikahan siang-siang dibatalkan. Itu rumah Paman Guai di sana. Zhu Juying duduk di tanah dengan rambut acak-acakan. Di seberangnya, Huang Maochun, yang rambutnya juga acak-acakan. Ia membungkuk dan menunjuk-nunjuk wanita tua yang duduk di tanah, mengumpatnya. Dasar nenek sihir, apa urusanku kalau putrimu tidak bisa menikah? Kalau kau memang mampu, cari saja keluarga suaminya. Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Ah, siapa bilang keluargamu miskin? Dasar tak berguna. Beraninya kau memukulku. Aku bukan orang yang bisa kau bully. Aku, Huang Maochun, sudah 2 tahun bersekolah. Aku seorang intelektual. Tapi kalian, orang-orang desa, berbeda. Kukatakan padamu, bersikaplah lebih sopan padaku nanti. Maochun, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ibumu? Di depannya, apa maksudmu dengan ibu tua? Siapa yang kau panggil, ibu tua? Teriak Lu Xingchang, agak kesal. Tanpa diduga, Huang Maochun menghampirinya dan menamparkan wajahnya. Tamparan keras itu mengejutkan seluruh anggota keluarga Lu, membuat mereka terdiam lama. Bab 100. Lu Xingchang juga tertegun cukup lama. Dalam benaknya, betapapun tidak masuk akal atau bodohnya Huang Maochun, itu pasti karena ia memiliki seorang anak. Karena itu, ia selalu menasihati keluarganya untuk bersabar ketika Huang Maochun seenaknya menghina orang tua dan saudara perempuannya. Meskipun Huang Maochun tidak puas dengan kakak ipar dan kakak laki-lakinya dan tidak terlalu baik kepada anak itu, ia berusaha sebaik mungkin untuk menengahi dan hanya ingin menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Namun, ia benar-benar bertindak terlalu jauh selama periode ini. Ia tidak hanya mencuri kupon katun yang disimpan ibunya untuk adik perempuannya dan menyangkalnya, tetapi ia juga memberitahu mertua adik perempuannya tentang hal itu, mengatakan bahwa ibunya telah pergi ke kamarnya untuk mencuri barang-barang. Keluarga mana yang mau menikahi gadis yang keluarganya tidak jujur? Intinya adalah ia juga mengatakan banyak hal buruk tentang siang-siang kepada mereka. Keluarganya berantakan. Siapa yang mau terjebak dengan keluarga seperti itu? Hari ini, calon iparnya datang sendiri untuk memutuskan pertunangan, dan dia mengucapkan banyak hal kasar, membuat siang-siang tertegun cukup lama, sementara dia terus melontarkan komentar-komentar sinis. Biasanya ia menoleransi segalanya, berpikir bahwa menikah itu tidak mudah bagi mereka berdua, dan karena sekarang mereka sudah punya anak, mereka harus berusaha menjalani hidup yang baik bersama. Namun, ia tak pernah menyangka istrinya akan bertindak sejauh ini hari ini. Kau memukulku. Huang Maochun melihat mata Lu Xingchang yang agak merah dan menyadari apa yang tengah terjadi, tetapi dia sudah terbiasa menjadi bos di keluarga suaminya dan tidak mau mengalah, jadi dia dengan keras kepala membantah. Terus kenapa kalau aku pukul kamu? Dasar pengecut. Aku sial banget nikah sama kamu. Keluargamu miskin semua. Adikmu janji beliin ini itu sebelum kita nikah, tapi dia nggak datang ke pernikahan. Terus apa yang orang tuamu kasih? Kamu nggak tahu harga pasaran istri zaman sekarang. Bah, Huang Maochun, keluargaku miskin, tapi ketika ibuku meminta sesuatu, orang tuaku tidak memberikannya kepadamu. Dan adikku, apa dia tidak mau datang? Tapi mertuanya sedang ada masalah dan dia tidak bisa datang. Dia sendiri kekurangan uang, bagaimana mungkin dia bisa mengurusku? Bukankah selama 2 tahun terakhir ini dia telah menebusmu sedikit demi sedikit? Orang tuaku telah menoleransimu berulang kali demi aku dan demi anak-anak. Di rumah, kamu selalu memukul dan memarahiku, dan aku tidak pernah melawan. Tapi seharusnya kamu tidak memperlakukan orang tuaku, adikku, kakak laki-lakiku, dan iparku seperti ini hari ini. Apa mereka berutang budi padamu? Kenapa kamu berhak menindas mereka? Secara pribadi, Lu Xingchang sering dipukuli dan dimarahi oleh Huang Maochun. Ia adalah pria yang jujur dan berpikir bahwa setelah menikah, ia harus menjalani kehidupan yang baik. Keduanya sepakat secara pribadi bahwa pemukulan dan omelan hanya akan dilakukan di kamar tidur, bukan di depan umum. Ia bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja, dan dianggap sebagai pekerja berat yang terkenal di desa Lujia. Meskipun demikian, Huang Maochun masih belum puas. Kau bilang aku menindas mereka, tapi bukankah seluruh keluargamu mengeroyokku?
Kau selalu bersikap dingin padaku, apa aku harus tahan dengan sikapmu? Kukatakan saja, aku, Huang Maochun, bukan orang yang bisa ditindas. Kau ingin berbakti kepada orang tuamu dan dekat dengan saudara-saudaramu. Tidak mungkin. Kau pilih hari ini, kau mau aku dan anakku atau anggota keluargamu yang tak berperasaan. Apa maksudmu? Huang Maochun tersenyum puas dan berkata kepada Lu Xingchang, tentu saja, itu berarti perceraian. Jika kamu tidak ingin bercerai, maka kita akan membagi harta keluarga. Halaman ini akan diberikan kepada kita, dan kita akan membuat mereka semua pindah. Baik Zhu Juying maupun Paman Guai tidak lagi peduli dengan urusan mereka, membiarkan mereka ribut. Sebelumnya, ketika mereka berdua bertengkar, keluarga Paman Guai hanya berpikir bahwa Lu Xingchang telah berbuat salah dan membuat marah pengantin baru. Sekarang mereka menyadari bahwa Huang Maochun adalah serigala yang tak pernah puas, terutama setelah memiliki anak, ia menjadi semakin tegar. Setiap kali ia menginginkan sesuatu dan Paman Guai serta Zhu Juying tidak dapat memenuhinya, ia akan dimarahi habis-habisan. Yang paling parah, mereka langsung memaki Paman Guai, mengatakan bahwa keluarga seperti Paman Guai tidak pantas memiliki keturunan dan ia pantas tidak memiliki anak dan punah. Direktur Guo mendengarkan di luar untuk waktu yang lama, merasa sedih untuk Paman Guai dan kakak ipar Juying. Siang-siang sendirian di kamarnya, mendengarkan kata-kata kakak iparnya yang kedua. Hatinya mencelos. Ia membenci kakak iparnya yang kedua dan tak ingin bertemu dengannya lagi. Namun, keponakannya itu polos. Ia masih sangat muda dan tak bisa hidup tanpa ibunya. Ayo kita pisah saja, supaya kita tak perlu lagi menjalani kehidupan yang tak nyaman bersama sebagai keluarga. Setelah membereskan barang-barang, Shen Meng beristirahat sejenak di rumah sebelum pergi. Lu Zhenping dan Lu Mingke masih bekerja di lahan pribadi mereka. Setibanya di sana, ia melihat si kecil sedang menusuk-nusuk cacing tanah dengan tongkat kecil di tepi ladang, bergumam sendiri. Saat Lu Zhenping bekerja, ia melepas mantelnya dan hanya mengenakan rompi, mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Meski begitu, keringat masih menetes dari dahinya. Saya menanam beberapa pohon apel, pir, persik, aprikot, dan kesemek, serta beberapa sayuran musim gugur dan musim dingin lainnya. Saya juga menanam 2 tanaman kucai di dekat tepi, mungkin dari bibit yang dipinjam dari orang lain. Ketika dia menoleh ke arah Mingkai, dia melihat Shen Meng datang sambil membawa keranjang, dan keduanya saling tersenyum. Kamu capek. Aku bawa air, minum dulu sebelum lanjut. Saya tidak lelah. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam 1 pagi. Meskipun dia berkata begitu, dia masih sedikit menundukkan kepalanya. Shen Meng segera mengerti apa yang dia maksud, mengambil handuk dari lehernya, dan menyeka keringat di wajahnya. Lu Mingkai, yang sudah lama bermain-main dengan cacing tanah, melihat ibunya tidak berbicara ketika datang. Ia cemberut, melangkah cepat, berlari, dan memeluk Shen Meng erat-erat. Ibunya bias dan bahkan tidak melihat bayinya. Bayinya lelah dan butuh air. Shen Meng memandangi wajah mungilnya, hatinya melunak. Siapa yang bisa menolak bayi mungil yang imut? Aduh, bayi kita juga sudah bekerja keras. Ayo, minum air dan istirahat, ya. Sayang, kamu mengalami masa sulit. Shen Meng menuangkan air untuknya, dan dia pun meminumnya. Setelah selesai, dia mengecup bibir Shen Meng dan berkata, air yang ibu tuangkan sungguh lezat. Dasar bocah nakal, kau terlalu pandai merayu orang. Baiklah, di sini terlalu panas, kalian pulang saja. Aku masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, taruh pot gerabah ini di sini. Ingat untuk membawanya saat pulang. Xiao Kai akan pulang bersamaku. Aku akan memasak makan siang, jadi pulanglah lebih awal. Bagus. Ketika Shen Meng pulang untuk memasak, ia merasa akhirnya menjalani kehidupan seperti sepasang kekasih. Ia memberi Mingkai kue kenari dan menyuruhnya duduk di ambang pintu dapur dan memainkannya. Si kecil sangat penurut. Setelah menghabiskan kue kenari, ia bahkan membantu Shen Meng menambahkan kayu bakar ke kompor dan terus meminta pujian. Ia terlihat sangat imut. Shen Meng memutuskan untuk memasak makanan rumahan sendiri hari ini, daripada mengambil makanan dari tempatnya untuk menipu orang. Ada kacang hijau tua dan daun wijen pemberian Tian Guihua dan Chen Jinling. Ia merendamnya, membuat sup kacang hijau, lalu membuat pangsit daun wijen. Rasanya lezat. Bersambung.